Halo teman-teman. Sekarang ini saya ada di daerah barat ya. Ini nama daerahnya ini Wetherill Park. Dari ini ya, saya kan pernah nguber pakai sepeda motor, ataupun mobil ya, Uber Eats ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ya, jadi gimana perbandingannya gimana gitu ya. Jadi sekarang ini saya sampaikan dulu perbandingan antara Uber Eats naik sepeda sama naik sepeda motor ya. Sepeda sama sepeda motor jelas kalau untuk urusan parkir ya, untuk urusan berhenti itu, wah itu sepeda nggak ada yang ngalahkan ya. Kalau Uber Eats naik sepeda itu berhenti di mana saja itu lebih gampang ya, kayak orang India gitu loh teman-teman ya, cuman perlu pohon atau tembok gitu, itu mereka sudah bisa nari-nari kan gitu. Kita cuman perlu pohon atau tembok sudah bisa disandarkan di sana sepedanya. Nah kalau sepeda motor lebih susah ya, kita mesti nyari tempat parkir yang resmi lah gitu ya. Sekalipun bisa diparkir di sela-sela mobil gitu ya, itu bisa, asal nggak lama-lama. Tapi sepeda itu jauh lebih enak kalau kalau untuk urusan berhenti. Tapi untuk urusan jangkauan ya, sepeda itu nggak bisa jauh ya, radiusnya nggak bisa jauh. Kalau naik sepeda motor radiusnya bisa jauh ya, jadi otomatis ini ya, order yang dari lebih tempat-tempat yang lebih jauh itu bisa diterima ya, diambil sama sepeda motor. Kalau sepeda nggak bisa ya. Terus habis gitu untuk muatan, kalau untuk muatan saya pikir sama, cuman kalau bawa minuman ya, terutama kalau dari kafe-kafe gitu ya, itu saya paling jengkel kalau naik sepeda bawa minuman dari kafe, dan kafenya itu nggak pengalaman. Jadi kafe yang pengalaman itu maksud saya gini, kan mereka kalau customer ini pesen kopi gitu ya, kopinya itu kan ditaruh di gelas kertas gitu ya. Terus habis itu ditutup sama tutupnya itu, tutup plastik itu. Nah kalau cuma langsung ditutup sama tutup plastik itu alamat kemungkinan besar tumpah-tumpah ya. Kopinya nanti segelas penuh, nanti nyampe di tempat customer itu bisa tinggal separuh gelas ya, karena goncangannya yang diterima sama sepeda itu jauh lebih kuat daripada sepeda motor. Sekalipun sepeda motor itu juga getarannya juga kuat, juga cukup kuat ya. Tapi sepeda ini lebih keras goncangannya. Nah kalau yang kafenya berpengalaman, gelasnya itu ditutup sama plastik dulu ya, sama plastik yang tipis dulu ya, baru setelah itu ditutup sama tutupnya gelas itu, sehingga kalau kena goncangan itu minumannya tuh nggak tumpah ya, netes pun nggak gitu ya, sampai di tempatnya customer itu minumannya masih utuh ya. Muatan seperti itu. Kalau kuantitas muatannya itu ya kurang lebih sama lah ya, karena kita kan mengandalkan kotak yang di ini ya, di belakang sama tasnya Uber ya, itu kita pakai itu. Jadi sepeda ataupun sepeda motor secara jumlah muatannya saya pikir sama ya. Kalau belanja di supermarket ya, itu juga ya paling 2 kantong mentok, 3 kantong gitu. Kalau sepeda sama sepeda motor itu kurang lebih sama.
Nah, sekarang biaya. Ya, biaya sepeda motor sama sepeda, kalau saya naik skuter, biaya sewa kurang lebih sama, teman-teman ya. Saya sewa skuter itu $80. Saya sewa sepeda waktu itu ya sekitar beberapa tahun yang lalu itu $65 ya. Biaya sehari-hari ya, sepeda motor otomatis perlu bensin, sepeda enggak ya. Sepeda listrik itu cuman perlu dicolok di ini ya, sekalipun bayar juga listriknya ya, tapi ya nggak seberapa lah kalau dibandingkan sama sepeda motor ya. Nah, dengan sifat-sifatnya itu ya, saya pikir kalau teman-teman itu maunya naik sepeda listrik ya, atau mungkin sepeda engkol biasa itu maka teman-teman itu sebaiknya beroperasinya itu di daerah yang ramai, daerah city ya, daerah mungkin Hurstville gitu ya, pokoknya yang daerah ramai ya, yang parkirnya susah-susah gitu. Kalau di city tuh ampun parkirnya susah teman-teman, tapi itu nggak jadi masalah untuk sepeda. Tapi kalau teman-teman itu kepinginnya itu ya merasakan anginnya Sydney di jalan apa gitu ya, nggak masalah kalau perjalanannya agak jauh gitu ya. Ya itu saya pikir ya harusnya naik sepeda motor ya, skuter atau sepeda motor gitu. Penghasilannya gimana ya, kalau tergantung dari ini ya, tergantung dari rame apa enggaknya hari itu ya, tergantung dari gimana ya, rezeki itu kan sudah ada yang ngatur teman-teman ya. Ya bukan berarti kita ya boleh malas-malasan gitu ya, kalau nanti sekalipun ini ya kan diatur sama yang di atas gitu ya. Ya bukan, kita tetap melakukan yang terbaik gitu ya, itu nanti rezekinya itu sudah ada yang ngatur gitu maksud saya ya. Jadi baik sepeda maupun sepeda motor itu akan tergantung teman-teman itu sukanya gimana, daerah operasinya itu gimana. Kalau daerah operasinya mau yang jauh-jauh ya sepeda motor. Kalau daerah operasinya saya mau deket-deket aja lah, mau ke ini aja, ke daerah-daerah yang rame ya toh, yaitu teman-teman naik sepeda. Kalau teman-teman naik sepeda ya sebaliknya, kalau saya balik, maka teman-teman itu sudah nggak bisa ke ini, jangan beroperasi di daerah pinggiran ya. Itu dulu saya pernah beroperasinya itu di daerah pinggiran, itu ya menyedihkan ya. Saya nggak pernah ke daerah city sih ya. Di daerah city itu soalnya rame, saya kurang srek ya, rame pejalan kaki, terus nanti juga banyak apa ya, banyak ranger gitu ya, banyak ibaratnya kalau di Indo itu ranger itu satpol pp gitu loh. Nah itu jadi saya lebih milih untuk tidak beroperasi di daerah city ya. Jadi saya di pinggiran-pinggiran gitu ya. Gitu teman-teman, itu perbandingan antara sepeda dan sepeda motor ya. Kita akan ketemu di video yang selanjutnya. Thank you teman-teman.